Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus secara rohani kepada mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin bin Abdullah Mubarak bin Muhammad beserta keluarga dan keturunannya. Wabil khusus lagi kepada wakil talqin kita, cuma tinggal satu yang hadir di Jawa Timur ini, Bapak Maliki Thohir, dan Ketua LDTKN Jawa Timur Orwil Bapak Muhammad Ali beserta sekretaris dan teman-teman ikhwan LDTKN dimanapun saja berada. Kalau saya orang dalam sebentar saja. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa orang-orang Indonesia kok suka kepada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok thariqahnya banyak digemarin? Saya walaupun dosen ilmu studi keislaman, saya pengamat nasab dan pengamat sejarah. Ternyata keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani ini melahirkan 3 wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan Sunan Kudus. Kalau ikhwan-ikhwan ada yang keturunan dari 3 sunan ini, berarti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh begitu Pak Ustaz? Kisah ceritanya begini, saya mendapat manuskrip dari Pakistan dan Naam. Sayyid Ajal Samsuddin Umar, penguasa di Uzbekistan, Bukhara. Beliau keturunan daripada Musa Al-Qadim bin Ja'far Shadiq, keturunan dari Al-Husaini. Jadi Sayyid Ajal Samsuddin Umar, penguasa di Bukhara, Uzbekistan. Waktu itu ditaklukkan oleh pasukan Mongolia, oleh dinasti Genghis Khan waktu itu. Takluklah Sayyid Ajal Samsuddin Umar jadi tawanan, dibawa ke Cina. Karena berkelakuan baik, maka dijadikan gubernur Yunan yang pertama di Cina. Menikah dengan orang Cina, berkembang biak, punya anak Nasruddin. Nasruddin punya anak Zainal Husain. Zainal Husain punya anak 7. Satu diantaranya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini punya anak 21. Ada yang mengatakan 24. Salah satu diantaranya perempuan, namanya Siti Zainab. Siti Zainab menikah dengan Syekh Maulana Ishaq Al-Junaid Al-Jailani Al-Hasan, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasan. Jadi melahirkan 3 wali ini. 1 Sunan Gunung Jati, 2 Sunan Giri, 3 Sunan Kudus. Jadi kalau saya lihat di daerah Sumeneb itu ada kuburannya Astaka Tandur Syekh Ahmad Baidawi. Gelarnya tahu nggak? Al-Husaini salah, Al-Hasani Al-Husaini, Syarif dan Sayyid. Jadi jalur ibunya ke Syekh Jumadil Kubro, dari jalur bapaknya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Pantas dan wajar saja kalau orang Jawa Timur suka kepada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan ikut thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, mursyid kita, itu adalah salah satu dari keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi pantas dan wajar. Jadi kalau saya hadir ke
acara di Manaqib Syekh Abdul Qadir, saya memperingati leluhur saya Pak. Itu leluhurnya Sunan Kudus, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak keturunan dari Sunan Kudus, berarti keturunan masih keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak jual nasab. Dia berdakwah, bekerja, amanu wa amilu. Tidak ngaku-ngaku ahlul bait, tidak. Bahkan dia menutupi dirinya bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma murid-muridnya saja yang bikin manaqib. Syekh Abdul Qadir Jailani dari jalur bapaknya adalah Al Hasani, dari jalur ibunya adalah Al Husaini, turunan 11 dan ke-10. Hafal Pak. Kebetulan saya kan lagi sedang mendalami ilmu nasab. Jelek-jelek begini kan masih keturunan Nabi Adam alaihis salam. Ditarik, turunan Nabi Adam alaihis salam. Ada salah seorang sayyid, turunan Rasulullah. Saya tahu nasabnya. Beliau kalau ketemu ulama salim Pak. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, bukan yang bernasab. Betul? Nah, jadi saya bertorikot Qadiriyah Naksabandiyah ini di samping saya punya leluhur Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, saya juga ingin bermursyid yang nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melalui siapa? Syekh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin. Pak Ali, kenapa sampian kok istiqomah sama bermursyid sama Abah Anum? Beliau kan sudah almarhum 2011, betul. Abah Anum ini mursyid di atas mursyid, rajanya Sultanil Aulia. Ini data eksternal yang ngomong, bukan data internal. Kalau Pak Muhammad Ali ngomong Syekh Abah Anum hebat memang karena muridnya, ini eksternal, beda thariqah. Yang mengakui kemursidan beliau, rajanya para wali, dan menjadi mursyid paling handal. Jadi kalau saya pindah ke mursyid lain, enggak ada, amit-amit. Saya senantiasa ikut LDTKN berkhidmat sama mursyid saya, Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin. Saya sebelum ini punya thariqah juga Pak, tapi saya tinggalkan. Cuma satu thariqah saja. Kenapa? Karena kalau dua thariqah susah usulnya sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup satu saja. Jadi kalau dalam segi nasab, Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin ini nyambung kepada Sunan Gunung Jati, nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga masih nyambung ke Syekh Jumadil Kubro. Jadi itulah sekelumit tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dimanapun saya berada, tahun 2012, saya cerita sebentar. Saya kan punya sepupu di Jakarta. Beliau murid setianya Abah. Wah, fanatik bener. Waktu itu saya sudah talqin tahun 95. 2012 saya ke rumah sepupu saya, dan kebetulan muridnya Abah Anum itu bekerja tukang jahit di sepupu saya itu. Ketemu, oh kamu muridnya Abah Anum ya? Kata saya, oh iya saya di Ciawi Tasikmalaya. Aku juga ikut juga TGN, sudah talqin. Dia masuk ke kamar sebentar. Dia punya ilmu kayaknya. Keluar sebentar, Li, nama kamu secara rohani tidak ada di Tasikmalaya. Ini pukulan telak ke saya ini. Saya sudah talqin. Li, nama kamu secara rohani tidak ada di Tasikmalaya. Gimana? Akhirnya tahun 2013 ketika kuliah S3 di Sunan Ampel Surabaya, talqin lagi sama Kiai Maliki Thohir. Baru saya berkhidmat kepada TGN ini, karena saya tidak berkhidmat dulu Pak, sekedar talqin. Apalagi sampai-sampai kita, mohon maaf, ngaku mursyid,
ngaku wakil talqin Abah Anum sampai saat ini tidak mengangkat mursyid baru dan tidak mengangkat wakil talqin baru. Alhamdulillah 22 kalau nggak salah ya Pak Muhammad Ali, atau 21 wakil talqin yang resmi dari Abah Anum masih hidup. Salah satu diantaranya Pak Malik Thohir, Kiai Hilmi, yang ada lagi di Madura ada 3 orang. Untuk di Jawa Timur talqinlah kepada beliau sama saja dengan talqin kepada Abah. Jangan ke yang ngaku-ngaku wakil talqin yang ujung-ujungnya mereka cari makan. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, betul? Nah ini bicara ke thariqatan. Sekarang saya bicara tentang wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, kata Allah, barang siapa yang enggan mengingat kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit, sumuk, mumet, ruwet. Coba, ini ayat loh. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikirku, ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Dalam tafsir Jalalain, ma'isyatan dhanka itu pertama kuburannya tidak terang benderang, kuburannya gelap, tidak ada cahaya dzikirnya. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kehidupan di dunia ini sumuk, mumet, ruwet. Ada orang tanya kepada saya, Pak Ustadz, apa bisa orang thariqah sedih? Oh bisa, tapi kalau orang thariqah sedihnya nggak lama, paling sebentar ya, berapa menit selesai. Kenapa? Dibimbing oleh mursyid kita. Betul? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ikhwan TGN dimanapun saja berada. Ada 3 bapak. Yang pertama bapak akal. Apa bapak akal kita? Siapa bapak akal kita? Guru-guru kita. Guru ngaji, guru tafsir, guru tajwid, guru hadis, itu bapak akal. Ada bapak darah kita. Siapa bapak darah kita? Paling mentok ke Nabi Adam alaihissalam. Bapak-bapak yang melahirkan kita, orang tua kita, itu bapak darah kita. Ada bapak rohani kita. Siapa bapak rohani kita? Mursyid kita yang mentalkin kita. Jadi kalau cuma guru ngaji, guru tafsir, guru apa saja ya, yang tidak mentalkin dzikir, itu bukan bapak rohani. Ketika saya ditanya, Ali, siapa bapak rohani kamu? Bapak rohani saya, Ali Mauludi bin Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Abdullah Mubarak bin Syekh Tolha Kalisabu Jirbon bin Syekh Khatib Sambas ila sampai bin Syekh Abdul Qadir Jelani. Ini bapak rohani. Hukum afdoluhum. Bapak rohani ini yang paling utama. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kan keturunan dari Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus. Tapi itu bapak darah. Bapak rohani lebih dekat mengawasin kita 24 jam. Ketika Ali Mauludi saya bertalqin kepada Abah Anum melalui Malik Thohir, disitulah sudah mulai peran mursyid kita untuk membimbing rohani kita. Betul? Jangan bergeser dari mursyid yang lain. Sudah saya teliti bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan thariqah dimanapun saja berada, dhahiran wa batinan. Selagi Abah Anum tidak mau melimpahkan kemursidan, kita tidak akan pindah. Hikmahnya bagaimana? Masuk ke LDTIN. Ingat loh, LDTIN. Bukan huruf yang lain. L, Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Betul Pak Jeli? Jadi ada orang, Pak, saya 165 juga Pak. Kalau kamu merasa bermursyid sama Abah Anum, bergabung ke Mojokerto. Tidak dibolehkan Pak, berarti mursyidnya bukan Abah. Tegas Pak. Kan saya bilang tadi, saya namanya Ali Mauludi tidak tercatat secara rohani di Suryalaya. 2011-2013 saya akhirnya talqin lagi. Kenapa? Saya tidak tahu. Jadi sangat cepat sekali nama kita akan lenyap dan hilang itu. Pertama, jangan sampai suudzon sama mursyid dan keluarganya mursyid. Jangan sampai berkonflik dengan mursyid dan keluarganya mursyid. Jangan sampai berkonflik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Akan langsung hilang.
langsung hilang, dicoret langsung. Tapi kan saya bersahabat dengan Abah Anom waktu masih hidup, bener. Tapi yang mencoret kamu tidak hanya Abah Anom, Abah Sepuh mencoret kamu, Syekh Tolha mencoret kamu, Syekh Hotip Sambas mencoret kamu, gitu loh. Jadi ketika kita sudah menambah Al-Fatihah setelah Abah Anom, disitulah rusak talqinnya, talqin lagi. Itu sudah saya laksanakan, Bapak-bapak. Saya menambah Al-Fatihah setelah Abah Anom dulu itu. Hanya nggak ada nama saya di Suryalaya. Kenapa? Menambah Al-Fatihah setelah Abah Anom itu sudah merusak talqin kita. Talqin lagi. Ini ada bertorikoh, Bapak-bapak. Kalau cuma 165 saya bisa mengajarkan dikir 165 ya. Iya betul. Tapi apa saya diutus oleh Abah Anom untuk mentalqin? Jadi ada guru dikir, ada mursyid dikir. Kalau cuma guru dikir 165 kerjakan gini selesai. Tapi beliau tidak memantau dan mendidik rohani saya. Tapi ketika bertalqin sama mursyid yang resmi, diangkat oleh mursyid sebelumnya, dan mursyid sebelumnya, disitulah peranan mursyid kamil mukamil yang resmi akan selalu membimbing rohani kita 24 jam. Jadi ketika saya ngajar, Assalamualaikum ya Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Al-Fatihah. Paling singkat, kalau mau diurut lagi, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sultan Ilawi ya Syekh Abdul Qadir Jilani, Assalamualaikum ya Mursyidina Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Disitulah namanya Robito, Tawassul Robito. Jadi menghadirkan rohani kita kepada mursyid kita. Ini bertorikoh, Pak. Kalau cuma dikir biasa ya bagus, tidak jelek. Akan tetapi bobot la ilaha illallah yang sudah talqin dengan yang belum talqin jauh. Jadi mahabbah wa ma'rifah tidak terbentuk. Apa Pak Ustadz mahabbah ma'rifah yang paling tinggi? Apakah harus sakti mandraguna? Oh tidak. Apakah bisa berzikir di atas pohon kelapa? Bukan. Apakah yang bisa mecah badan jadi 1000 pada saat itu? Bukan. Tapi mahabbah ma'rifah yang paling tinggi, sabar, banyak bersyukur, nerima ingpandum, menerima keputusan Allah, ridho dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ini makrifat yang paling tinggi. Kalau cuma adik saya pinter, Pak, ngobati jarak jauh, pinter loh. Siapa namanya? Jarak jauh langsung. Tapi ini bukan orang toriko. Jadi orang toriko, kalaupun diberi keunggulan oleh Allah, bisa ngobatin, bersyukur. Tapi tawassulnya jangan lupa ke mursyid kita, Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Ini saya bicara ke toriko. Jadi saya ulangi lagi, ada bapak akal, ada bapak jasmani, ada bapak rohani. Jadi kalau dosen-dosen yang belum talqin, monggolah talqin. Kenapa? Biar jelas bapak rohaninya. Siapa bapak rohaninya? Muhammad Ali. Muhammad Ali bin Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin bin Abdul Mubarak bin Syekh Tolha bin Syekh Hotip Sambas sampai bin Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu bapak rohani. Kalau bapak akal, Pak, saya guru ngaji, guru SMP, guru SD, guru SMA, dosen, itu bapak akal. Itu tidak punya wewenang ngatur rohani kita. Bapak darah. Tugas kita hanya mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur-syukur bapak jasmani iya, bapak rohani pun juga iya. Ya Kiai Firdaus itu jasmaninya iya, rohaninya pun juga iya itu. Jadi bertoriko itu bukan seberapa banyak zikir kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi seberapa taat kita kepada mursyid kita. Ulang, bertoriko bukan seberapa banyak zikir kita, tapi seberapa taat kita kepada mursyid kita. Alhamdulillah 165 dengan zikir khofinya, dengan hatamannya, dengan manakib, walaupun terseot-seot, Pak. Saya cari jemaah di Tulungagung ini gak gampang loh. Dapat satu, Pak Maliki Thohir, ayo talqin, dibawa ke sini 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah sudah terbentuk bisa ngadakan manakib sendiri di Tulungagung. Ingat LDTIN Tulungagung, L ya, bukan huruf yang lain, LDTIN Tulungagung. Ingat loh, bukan yang lain.
Jangan berubah hati kita kepada selain mursyid kita. Langsung batal thariqahnya itu. Ya kayak tadi, nama Pak Ali Mauludi secara rohani tidak ada di Suryalaya. Ini kan tamparan hadirin bapak-bapak ibu yang saya hormati. Nah, ibu-ibu bapak yang saya hormati, sedikit lagi nih, ya. Roh ini ada di 3 tingkatan. Ulang, roh ada 3 tingkatan. Ketika roh masuk ke alam barzah ada 3 tingkatan. Dalam surat Al-Waqi'ah dijelaskan, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Mengangkat derajat rohani yang satu dan merendahkan rohani yang lain. Dalam tafsir ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi 3 tingkatan roh. Pertama, tingkat kelas 3, tingkatan orang-orang yang banyak dosa. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan yang saya hormati, ini saya dapat cerita pada orang yang mati suri. Ternyata roh kelas 3 itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menakutkan. Waktu itu malaikat mengadakan pengumuman. Hari ini di lapangan akan disaksikan dan akan dilaksanakan siksa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dibanting oleh malaikat, dibantai oleh malaikat. Pengumuman. Besok ada pelaksanaan siksa kepada orang yang meninggalkan sholat, dibantai, dibanting, tidak mengenakan. Masuk ke roh kelas 2. Itu roh kelas 3 melihat roh kelas 2 seperti kita melihat bintang-bintang yang tinggi. Nah, di atas kelas 2 ada kelas 1, yaitu rohnya para mursyid dan murid-muridnya. Dan semoga kita roh kelas 1 bapak-bapak. Amin. Begitu Pak ya. Jadi minimal kelas 2 atau kelas 1. Ojo kelas 3. Tapi insya Allah wasiqal ladzina amanu ila jannatin zumara. Orang beriman akan digiring kepada surga secara berbondong-bondong. Grupnya Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk. Jadi kata Pak Wafidin yang ketika ceritanya itu bagaimana ketika di alam kubur itu orang yang tidak punya guru, tidak punya mursyid, yang punya pangkat kewalian kebingungan. Tapi orang yang punya mursyid langsung cepat bergabung, cepat langsung masuk. Begitulah peran mursyid di alam barzah, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Inilah khotbah singkat dari kami. Semoga ada manfaatnya. Mari dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani menambah kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan menambah kecintaan kepada mursyid kita, wabil khusus dengan LDTGN ini. Semoga terus berkembang dalam naungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.